saudara, kembali di Sapa Indonesia Air Pekan. Aduh, kaget saya. Ini di depan saya udah ada burung-burung makau yang kemudian nanti akan kita ulas bagaimana detailnya. Tapi di samping-samping atau di tengah kami, Valen di sana, ini sudah ada sejumlah pengurus lah Om ya, bisa dibilang gitu ya. Kalau di samping saya ini ada Om Fendi, ini adalah pembina dari komunitas Pacman. Kemudian ada Om Yusmin, ini ketua umumnya, ketua umum dari komunitas Pacman. Ya, sebelah sana Len. Ya, di sini ada Mas Abdul selaku tim rescue. Jadi nanti kan biasanya ini burung-burung makau ini ternyata bisa dipasang GPS. Ya. Nah, kalau burungnya ini hilang, nah Mas Abdul inilah yang kemudian membantu mengkondisikan teman-teman. Itu pertanyaan pertama saya tadi Om. Langsung, kok ada tim rescue-nya ya? Itu kira-kira buat apa ya Om ya, tim rescue ya? Om Fendi mungkin bisa dijelaskan. Tim rescue itu untuk memantau burung kita. Waktu terbang, kita nggak tahu juga burung itu akan kemana atau dia escape kemana. Oke. Nanti tim rescue akan melihat dari GPS. GPS itu yang menunjukkan posisi burung. Jadi posisi burung di mana nanti tim rescue akan ke sana dulu. Menjaga untuk hal-hal yang nggak memungkinkan. Itulah ya, kenapa tadi langsung saya bingung, ini kenapa di komunitas burung ada tim rescue-nya Len? Ternyata Iya, itu. gitu. Jadi di burung-burung ini saudara, ada GPS yang menunjukkan kemana mereka pergi, kemudian nanti kalau nggak balik, Ya, itu bisa langsung dipantau. susulin istilahnya. Ya, betul. Nah, kita kan mau kenalan nih sama komunitasnya gitu Ya. kan. Tapi karena teman-teman di sini semua pecinta burung makau gitu ya. Ini kan dari tadi burungnya kelihatannya tahu mic kelihatannya aja nggak mau Iya, dia kalah pengen- ngomong gitu. pengen ngomong Nah, ini mereka tuh dengan kicauannya itu, ini deskripsinya takut atau punya karakteristik tertentu gitu dengan suaranya sekarang yang lagi Iya. mereka keluarin. Karakter sebenarnya lebih kurang sama semua jenis burung. Tergantung, maksudnya tidak karena jenis burung terhadap karakternya. Tapi kalau jenisnya, ini ada beberapa jenis yang berbeda. Yang sebelah sini nih jenis asli, yang sebelah sini hybrid. Oh, hybrid. Apa Ya, bedanya? jadi perkawinan antara berbeda jenis. Oh, Kalau di alamnya kan mereka hanya kawin dengan jenis yang sama. gitu ya? Tapi kalau karena ini captive breed, jadi mereka dikawinkan dengan jenis yang berbeda sehingga ketemunya hybrid. Oh, kalau yang Gitu. sama ini, yang aslinya ini jenis apa Om? Yang sebelah sana yang paling kecil tuh Severe. Sampai Itu masuk Makau. ke jenis medium. Oke, Medium ya kalau dilihat size memang Makau. nggak terlalu sama yang lain ya? Betul. Kalau yang Nah, sisanya ini nih? regular, yang ini paling kanan ini blue and gold. Oke, Kemudian bagus green banget wing. warnanya ya. Iya, green wing. Setelah itu ada ini jenis green wing sama. Ini green wing, Ini military. Hah? Yang paling bagus ini scarlet scarlet. namanya. Oh, kalau Scarlet. yang Oh, joget yang ini, dia- Om? Ini Harlequin. Ini sebenarnya juga masuk kategori Hybrid. hybrid. Oh, apa namanya? Hybrid. Perkawinan. Perkawinan. jenisnya namanya? Harlequin. Harlequin. Oh, oke. Dia yang dari tadi suka nari-nari Iya, sendiri kita ya. tadi dia joget-joget. Iya, kenapa dia joget-joget? Itu Betul. dilatih atau memang sebenarnya bawaannya kayak gitu? Bawaan dari burungnya sebenarnya. Semua jenis bisa seperti itu. Oh Iya. gitu. Oke. Oke. Dan ini yang paling mahal ya, yang atasnya kalau Betul, dari ini yang paling bagus dan paling bagian kepalanya kuning orange Iya, gitu betul, ya? betul. Oke. Betul. Oh, itu yang membedakan dia lebih bagusnya tuh apa sih Om? Misalkan si scarlet Warnanya aja kita bisa lihat dia tricolor. ini, tricolor. Oh. Iya, dan lebih cerah. Jadi biasanya pada saat burung ini dikawinkan dengan jenis burung yang lain, hasilnya cenderung lebih bagus. Oh, gitu. Ada nggak tuh hasilnya di yang sebelah sana? Yang sebelah sana itu, Ini ya? ya itu udah Oh, pasti iya. ada hybrid dengan scarlet. Oh iya, soalnya warnanya cerah itu Betul, tadi ya. Yang betul. lainnya itu merahnya lebih gelap gitu. Meskipun 3 warna gitu Iya. kan. Nah ini kalau kicauannya ini dia takut atau marah atau memang nggak terbiasa dengan saya dan Yanda sebagai orang asing? Bisa semua sih menurut saya. Oh bisa semua ya? Oh oke. Atau lagi ngobrol satu sama lain lah. Iya lagi ini ada siapa apa, sih katanya. gitu ya? Nah, menarik juga pengen nanya pengalaman Om Abdul. Om, selama ini ya mungkin udah lama banget gitu ya pengalaman juga di sini rescue yang kemudian bisa waktu itu keingat gitu ya ketika harus rescue burung makau ini seperti apa ceritanya? Memang beberapa karakter burung daya terbangnya, daya jelajahnya juga beda-beda ya. Nah, tugas tim rescue itu emang memantau untuk burung yang terbangnya jauh, hilang pantau dari GPS. Ya. Nah, itu tugasnya tim rescue untuk menjemput burung tersebut. Oke. Ya, selain itu juga membantu si owner yang punya burung Ya. untuk istilahnya mengusir lah untuk burung yang nyangkut di pohon, di tiang listrik seperti itu agar si burung ini mau turun ke ownernya. Gitu.
Kalau yang tersulit sih, ya beberapa burung ada yang sampai ke hutan bakau, misalkan di sini kan ada hutan bakau nih, hutan bakau, terus sampai mungkin kalau dari peak bisa sampai ke daerah Dadap gitu, terjauh bisa 5 kiloan lah. Oh gitu. Nah itu tugas utama tim rescue untuk menjemput terlebih dahulu. Nah ini pada lepas landas lagi nih. Tapi kalau memang biasanya Om, dia ini memang terbangnya melingkar-lingkar aja ya, muter-muter aja ya? Enggak juga? Tergantung burungnya juga. Ada burung yang terbangnya durasi. Jadi durasi itu artinya jauh dan cukup lama. Ada juga yang memang terbangnya melingkar di sekitar sini. Dan karakter itu diketahui ketika ya sudah sering-sering aja ya? Iya, tergantung pelatihannya juga. Jadi beda owner biasanya beda pelatihan, hasilnya pun berbeda. Jadi banyak faktor sebenarnya. Tapi sebagian besar ya memang terbangnya di antara sini aja. Ya, hanya burung yang benar-benar pilihan aja yang terbangnya lebih jauh. Dan jauh tapi balik. Itu yang kalau lomba itu yang menang gitu loh. Kalau jauh terus kemudian tidak balik, itu juga problem. Jadi salah satu syarat lombanya adalah melihat jarak jauhnya tuh. Terlamanya ya? sebenarnya. Paling lama berapa durasinya? Durasinya ada yang sampai 45 menit. Wah. Tapi itu pasti gimana menjamin bahwa 45 menit itu burung terbang tapi akan kembali? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Waduh, Ya, itu juga tuh. Itu yang menariknya dari gitu ya. Ini olahraga juga sebenarnya, olahraga jantung. Sehat juga. Ya benar-benar. Karena kan waduh 1/2 jam gitu kan, udah teriak-teriak nggak balik-balik. Tapi memang ternyata karakternya memang dia terbang dulu terus ya. Oh gitu. Oke, nah tapi kan memang terbang itu kan suatu kewajiban burung ya, dan kita nggak bisa menangkarkan dia terus gitu. Kalau untuk burung makau ini sendiri, itu tuh sebenarnya perharinya dia diterbangin bebas itu durasinya berapa lama? Kalau sebenarnya biasanya satu kali datang itu kalau saya pribadi, saya terbangin sekitar 5 kali. 5 sampai 6 kali terbang. Nah, biasanya per terbang itu untuk burung saya itu sekitar 3 sampai 5 menit kisaran itu. Jadi ya buat saya ya itu aja. Terus saya seminggu mungkin saya terbang sekitar bawa burung keluar ini sekitar 3 kali seminggu. Oh, itu lokasi selalu di sini Om? Enggak, kita punya 2-3 lokasi di daerah sini. Ini salah satunya. Ini ya? Iya. Oke. Om Fendi, mungkin bisa diceritain, kalau dari komunitasnya sendiri, kan namanya Pac-Man ya? Iya. Yang pertama, penasaran juga kenapa namanya Pac-Man, kemudian awal mula ada komunitas itu waktu itu kayak gimana? Iya, Pac-Man itu singkatan dari Pick Macau Mania. Kebetulan anggota kita mayoritas tinggal di Pick. Oh iya. Jadi kita bikin Pick Macau Mania itu disingkat menjadi Pac-Man. Terus awal mulai kapan tuh? Awalnya sekitar 2019. 2019 karena banyak pandemi ya? Iya, karena banyak yang berkumpul kita bikin komunitas supaya semua bisa bersatu, bisa main sama-sama, juga bisa sharing dan lain-lain. Rescue dan lain-lain. Sebab kalau main sendiri-sendiri juga bahaya. Iya. Nanti kalau tim rescue-nya nggak ada, sorry Om, mic-nya Om. Iya, nanti nggak ada, nanti akan susah nyarinya. Tapi kalau kita tim rame-rame, udah ada tim rescue, udah ada teman-teman yang bantu, kita rasa lebih aman. Oke. Ya. Kalau Om Yusmin sendiri, awalnya tertarik main burung makau nih gimana waktu itu? Saya sebenarnya secara umum senang binatang. Dan ya yang paling menarik adalah ternyata burung itu, saya backgroundnya saya senang anjing. Karena punya bonding. Nah yang menarik dari burung ini adalah bondingnya. Burung ini walaupun kita terbangkan, dia akan kembali ke ownernya gitu loh. Itu yang bikin menarik terbang burung ini. Itu yang saya sama Valen dari tadi ngomongin ya, kok bisa ya, dia udah terbang. Maksudnya secara habitatnya kan dia terbang gitu kan, terus di sini banyak orang, tapi dia tahu dia harus kemana gitu ya. Iya, kadang kalau dia escape, ownernya belum jemput, dia nunggu aja di pohon. Jadi begitu ownernya datang, dipanggil baru dia turun. Oke. Ini bener-bener ya. Nah itu nanti yang masih akan kita tanyakan ya, soal utamanya gimana nih cara ngelatih mereka. Kemudian juga pada Mas Abdul nanti yang pasti akan ditanyain adalah gimana sih untuk masangin GPS itu gitu kan. Karena itu pasti akan jadi pertanyaan. Nah jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, bersama teman-teman dari komunitas pencinta burung makau hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ya, kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Ini sesi sekarang ini kita akan lihat, ini kebetulan ditawarin untuk melihat simulasi lomba ya Om ya? Ya. Itu kayak gimana? Nanti kita sambil ngelihat
lepas landas dulu, nanti kita ngobrol lebih jauh. Mungkin bisa dilepas dulu Om ya untuk lombanya ya. Siap. Oke. 3, 2, go. Nah. Oke, Nah, jadi kita nanti akan dilihat ya siapa yang bisa kembali dalam waktu terlama. Oh, terlama. Terlamanya berarti durasinya berapa? Paling lama kita kasih waktu 10 menit kali ya. Oke. Nah, sambil Between menunggu dia itu tidak boleh, in between dia tidak boleh Nemplok. nyangkut, tidak boleh nemplok. Oh, kelihatan Om. Oh, oke. Kalau pakai GPS kelihatan atau visual. Oh, oke. Oh. Ini berarti ya. Ya, ini GPS-nya. Ini memantau semua burung ini atau salah Satu Satu burung. aja yang digunakan. Oh, satu. Oh, oke, Oke. oke. Nah, Kita ngelihat speed-nya, terus jaraknya antara burung sama kita, sama ketinggian. Oh, oke. Jadi memang GPS-nya ini Irianda ini bisa melacak jauh terbangnya berapa meter, kemudian ketinggiannya berapa gitu ya. Kemudian juga ada apa lagi? Speed, kecepatan. Ada kecepatan dari Ada kecepatan terbangnya juga si ya. burung Betul. itu. Nah, itu tuh dipasangnya di mana sih Mas GPS-nya? Ini kita pasang di kakinya, seperti ini. oh itu. Oh, oke. Yang Cara kerjanya adalah handphone koneksi dengan Pocket Link memancar ke transmitter. Oh, Jadi yang deteksi untuk si burung. oke. Nah, kemudian ini nih, ini berarti ya. Ya, ini kita cek nomor Nah, 3 ini ya. dia ya, Oke. GPS-nya ya. Ya. Nah, ini misalnya kita mau cek terbang durasinya, kita tinggal klik ini. Nah, jadi nanti kita ketahuan nih. Kayak misalnya contoh seperti ini udah 9 menit terbang. Oh, oke. Oke, ini menunjukkan speed 30 km 35 km per 35 jam km dengan jarak 189 dengan jarak 189 meter. dari titik kita berhenti. Nah, ini above me ketinggian. Dari kita berarti 10 meter. Oke, itu adalah data-datanya ya. Tapi kemudian gimana dong untuk bisa manggil burung ini balik? Waktu dia balik itu kemauannya sendiri atau perlu kita pancing panggil? Untuk terbang itu kemauan sendiri, terus mood dia juga terbang bareng-bareng sama teman-temannya. Nah, terus juga dibutuhkan ikatan bonding antara si burung sama si owner. Oke. Oke, menarik ya. Jadi tadi dikasih tahu juga sama Om Fendi kalau dia udah kelamaan di luar durasi yang biasa dilatih, itu dia akan capek. Oh, Karena mereka ini kayak atlet, Len. pasti Isinya adalah otot dan apa? Om? Napas. Napas. berarti ada naluri pasti. Oke dah balik aja. gitu ya. Nah, sebelum itu terjadi, biasanya ownernya udah tahu tuh, bakal dipanggil, udah mulai dipanggil gitu. oke. Manggilnya tuh pakai apa, Om? Ada tanda sendiri atau pakai namanya? Kita bisa panggil nama. Oh, pakai namanya. Panggil nama ya. Oh, dia berarti udah pakai punya memori tentang namanya dia Iya, ya? betul. Dia Betul. paham namanya. Saya langsung kepikiran, kalau saya punya satu, saya kasih nama Turun. Kasih nama apa? Turun. Oh ya benar-benar. Oke, kita akan lihat juga nih Om, di situ kan ada banyak piala. Mungkin kita bisa bergeser ke situ untuk melihat ini sebenarnya prestasi-prestasi apa sih yang ada di sini. Ini pialanya keren-keren banget, Saudara. Ya. Kita tinggal dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini saya maju ke depan sini deh. Ini piala apa aja, Om ya? Ini piala-piala di kejuaraan nasional yang didapat oleh teman-teman Pac-Man. Ya. Oke. Yang paling baru yang mana Ya, itu pialanya? Yang paling baru ini lomba di Bali, lomba ketua MPR se-Indonesia juga, kita juara 1 juga. Ini juga IPA Fest 2022 paling juga. ini kayaknya nih, Paling besar ya? pialanya ya. Pialanya. Sebenarnya yang paling prestis kemarin ketua MPR. Oke. Cuman ini memang sponsornya bagus, jadi ini IPA Fest juga kita dapat juara 1 juga. Nah, di sini ada juga IMAFest, Oke. IMAFest juga. Memang The banyak Kings ya. of Macau Vlogs Ya. Free Flight ya. Oke. Iya, kita kejuaraan itu ada 2. Sorry Om, boleh agak didekat. Iya, solo dan vlog. Solo itu single, Ya. burungnya 1. Vlog itu double, burungnya 2. Oh, berdua. Iya, terbang 2 harus oke. ding bersama-sama. Pantes tadi tuh aku juga lihat beberapa burung Om. Dia terbangnya selalu berdua. Iya. Berarti itu memang dia terbiasa untuk ketika dilombakan selalu berdua gitu Dan ya? warnanya mirip-mirip kan? Warnanya Itu kelas mirip. vlog. Boleh nggak sama, boleh juga satu jenis. Oh, Oke. gitu. Nah, kalau untuk vlog itu sendiri, itu berarti gimana? Yang dinilai apanya? Selain dia kompak atau seperti apa? Cara penilaiannya sebenarnya sama, tapi biasanya burung vlog itu terbangnya durasinya lebih lama daripada burung single. Oh, kalau single durasinya berapa? Kalau single itu ya tadi bisa ada yang sampai 40 menit, ada yang sampai 2 menit udah turun.
Tapi kalau vlog itu rata-rata di atas 20 menit rata-rata. Oh, wah lama juga. Karena mereka gabung itu mereka lebih enjoy, ada teman. Lebih enjoy, iya benar. Ya, dan biasanya saling memberikan semangat antara burung itu gitu loh. Kalau Jadi kejar-kejaran. Om Yusuf biasanya ikut yang mana kalau lagi lomba gitu? Saya kebetulan saya sih burung saya bisa vlog bisa single, tapi biasanya saya single kalau lomba. Iya. Berapa lama durasi? Hah? Berapa lama durasi? Saya kebetulan burung saya kisarannya hanya dari 6 menit sampai 10 menit. 6 sampai 10 ya? Iya. Oh. Itu penilaiannya hanya soal terbang atau ada juga untuk terkait warna burung, keindahan, itu ngaruh juga nggak? Saat Kontes ini itu kita beda belum ya? ada yang seperti itu. Oh. Saat ini yang di Indonesia ini hanya dari durasi lama terbang. Tapi kadang-kadang kalau games mereka ada yang dipanggil paling cepat datang ke owner. Jadi taruhnya jaraknya mungkin hanya 10 meter, terus dipanggil yang paling cepat datang ke owner siapa gitu loh. Iya. Juga kayak balap-balapan juga ya, tapi Kayak balap, kalau 17-an balap karung. sprint pendek lah ya. Iya. Sprint pendek ya. Bener-bener. Oh penasaran, dari tadi kita juga belum nanyain. Merawat burung-burung Makau ini kesulitannya itu seperti apa? Karena kalau diketahui, tadi kan Om juga bilang bahwa ketika kita lepas burungnya, 50% itu kita udah pasrah. Betul. Karena kita nggak bisa mengontrol mereka kan. Tapi ketika kita mau dia balik, itu kan ada trust di situ kan. Betul. Kesulitan untuk melatih itu tuh seperti apa sih? Iya, burung ini kunci utamanya adalah bonding. Bonding. Bonding itu kedekatan antar kita dan burung, supaya dia yakin ke kita. Kalau dia bonding, nanti dilatih dia akan tetap cari kita. Dia akan one man. Intensitas kira-kira. pelatihan dari burung itu nyampe ke Yanda misalnya beli burung gitu ya. Dari kecil lah, itu intensitas bondingnya tuh biasanya berapa lama? Nah, nanti kalau soal pelatihan kita ke Om John. Coba. Betul dia pelatih juga Pelatihan. nih. Nah ini. Jadi waktu mulai kita misalnya nih baru punya burung Makau dari dia lahir gitu ya, dari yang paling kecil deh umurnya, untuk sampai dia punya ikatan, punya bonding sama kita tuh berapa lama itu intensitas Nah, kalau bisa untuk ngelatihnya? ikatan sendiri itu tergantung si owner sama si burung itu sering interaksi seperti apa. Biasanya sih 2 minggu sampai 1 bulan udah bisa bonding. Oke. Udah bisa mulai coba terbang tuh ya? Betul, kita bisa start pelatihan itu sekitar umur 4 sampai 5 bulan. Itu yang dilatih bondingnya tuh gimana sih Om John? Kita step by step. Biasanya kita bikin kepercayaan dia itu untuk berdiri di tangan dulu sambil makan. Terus nanti dia menghampiri kita dapat cemilan atau rewardnya dia yang dia suka gitu. Nah itulah kita ngejalin ikatan. Jadi dari ngasih makan lewat tangan itu tadi Betul, ya, biar dia karena dia udah tahu. terbiasa berdiri di atas tangan kita. Trust. Nah ini nih bener gak sih? Ini kan kalau burung Makau itu kan merupakan salah satu jenis dari burung beo gitu kan. Betul. Nah kalau nggak diajak ngomong, nggak diajak interaksi, dia stres sendiri gitu bener? Tergantung sih kalau sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kita bilangnya paru bengkok. Jenisnya, jadi parunya memang bengkok, banyak jenis burung yang paru bengkok, termasuk sebenarnya lovebird pun masuk kategori paru bengkok. Kakak tua juga? Kakak tua juga betul. Ya, jadi kalau dan burung-burung ini bisa bonding. Kalau biasanya kita memang suka ajak main, terus tiba-tiba kita nggak ajak main gitu ya, kita cuekin, itu nantinya burungnya bisa stres. Dan akibat dari stres nanti dia bisa pelaker. Jadi bulunya dicabutin. Gigit-gigit bulu sendiri. Ini tuh Ya, dicabutin. Jadi botak gitu. Nah, Om Yuswin, sorry, kita potong sebentar. Ini kita lihat dulu nih, ada teman-teman dari komunitas Pac-Man yang coba lagi untuk manggil. Mungkin ini bisa kita lihat juga nih, cara manggilnya nih ya. Ini udah ada yang landing ya. Siapa yang belum landing? Siapa yang belum landing ya? Siapa yang belum landing? Ayo. Nah, ini ada yang belum landing di sini nih. Nah, ini salah satu contohnya kita lihat nih. Kita lihat gimana cara panggilnya. Panggil namanya. Jadi namanya siapa ini yang mau dinanti? Udah terkumpul, tinggal 1 lagi. Oh, 1 lagi ya? Tinggal 1 lagi. Oke. Nah, ini ada yang mau mendarat nih. Nah itu bahaya juga tuh, soalnya lebih milih nongkrong di pohon. Berapa lama dia nongkrong, kelihatannya itu lagi capek juga ya. Nah, ini ada lagi yang datang nih. Nih. Nah, dia mendarat ya. Oke, dia masih ke sana. Kita lanjut dulu Om Fendi. Iya. Kita lanjut lagi. Iya. Oke, kita boleh kasih juara harapan 1, 2, 3 dulu ya. Juara harapan. Iya, dia masih terbang. Oh ini 3, 2, 1 ini, tunggu landing ini juaranya. Oh, dia terbang Gimana bisa rendah juga ya. Langsung aja ya. Yang juara harapan 3 siapa? Masih banyak sih sebenarnya. Juara 1. Oke. Oke. Ya, Juara 1. 1.
Terima kasih. Oke. Juara 3. Ini harapan 1. Oke. Kalau yang juara 1 itu Scarlett. oh Scarlett ya. Iya, iya. Jenis itu menentukan juga nggak sih kepintaran atau keahlian mereka? Atau Kalau sama aja? untuk kepintaran enggak, tapi untuk harga aja. Oh, Biasa untuk harga ya. jenis-jenis warna ini yang menentukan harga. Oke, sebenarnya saya mau nanya harga ini di segmen selanjutnya, tapi nggak apa-apa. Scarlett ini katanya yang paling bagus lah begitu ya. Ya. Di sini ya, di komunitas ini ya. Ya. Itu sampai berapa sih harganya? Sini, kita bisik-bisik dulu soal harganya. Aduh, pusing Tadi itu. yang paling bagus Scarlett yang tadi kita bicarain, itu sampai berapa Om harganya? Range-nya sekitar 100 sampai 150 juta. 100 sampai 150. Mau nyicil berapa kali? Jangan bilang cicilan dong. Pasti lama gitu kan karena Ya, cicilan yang lain gitu. Iya, iya. Nah, itu kan tadi 100 sampai 150 itu adalah yang Scarlett gitu. Ya. Tapi kalau Paling yang bisa yang ini dulu aja. ini mau tanya Om, ini apakah benar bulu yang dipakai nulis zaman dulu? Berarti dari Iya, benar atau enggak? hampir mirip. Hampir mirip, tapi ya memang nggak tahu ya. Iya. Perantau. Bagus banget ya ngelihat bulunya aja ngeliatnya. Iya. Saudara. Betul. Ini kira-kira dari jenis apa tau nggak? Dari Green Wing, Oh Green Wing ya? dari yang ini. Dia Kalau- merah dan biru. Oh gitu, merah dan biru. Oh ya, tapi bulunya ini wajar rontok atau enggak Om? Iya, dia itu kita namanya molting. Molting itu tiap tahun dia akan sekali untuk mengganti bulu. Mengganti bulu itu dia akan bertahap, mulai dua. Oh sorry Om, mic-nya. Rontok, tumbuh, rontok, tumbuh. Oh, tapi pasti akan setahun tumbuh sekali. dan tidak akan pernah botak ya? Enggak dia ya? akan. Kecuali dia stres Alami. Om ya. Stres itu dia akan cabut sendiri, akan gigit. Oh akan gitu. Akan gigit, dia akan gigit. Jadi memang burung ini agak sensitif. Sensitifnya di mana begitu kita terlalu sayang, terus kita langsung Oh, baper. loss, Iya, langsung iya. baper, dia akan cari Akan perhatian, stres dengan- dia akan gigit-gigit sendiri. Dengan harapan supaya diperhatikan lagi Betul, gitu ya. caper, Oh, caper. oke, caper. Ih, lucu banget. Tapi sayangnya kelihatannya dia nggak bisa akrab dengan orang lain ya. selain Iya, pemiliknya kebetulan burung ini kalau udah satu orang dia akan one man. Oh. Dia ke kita aja. Menarik banget ya ternyata ya. Kita nggak tahu Iya. bahwa burung pekmen ini semenarik ini. Nanti kita akan dalami lagi lebih lanjut seperti apa. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Mm-mm.